Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya tim The Portalwi sudah menghadirkan salah seorang ketua Demokrat Kota Sukabumi. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Sukabumi di periode 2013-2018 dan yang terakhir menjabat sebagai anggota DPR RI dari Komisi 2. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah. Aduh, lihat Bapak makin fresh ya. Makin muda. Seger ya. Jadi sudah tanpa beban ya, Pak ya. Tidak ada beban lagi ya, sudah plong. Menikmati hidup, tinggal menikmati. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, enjoy. Tadi kata Mbak Rika, menikmati hidup. Yes, menikmati hidup. Umur nih. Betul, ya. Bapak. Karena Bapak ini sudah boleh dibilang kenyang ya, Pak ya. Banyak makan asam garamnya, sudah bukan 1 tahun 2 tahun, udah 43 tahun Bapak berkecimpung di dunia birokrat ya Pak ya. Betul? Iya. Nah, 48 tahun mungkin ya. 48 tahun Bapak. Saya lihat di browsing di Google 43 tahun. Berarti Google nggak update dong. Dengan DPR RI jadi 48. Oh iya benar, dengan yang sekarang ya Pak ya. Berarti itu update-nya 5 tahun ke belakang. Iya. Bapak, boleh diceritakan nggak sih Pak masa kecil Bapak? Kan nggak tiba-tiba Bapak dulu kan kalau ditanya anak kecil cita-citanya apa gitu kan, biasa masa kecil. Nah, masa kecil Bapak gimana sih? Bapak emang punya ambisi bahwa Bapak saya harus jadi, ada nggak sih seperti itu waktu kecil Bapak? Saya kira kalau ambisi semua orang juga punya ya, ambisi. tapi tidak ambisius lah. Iya betul. Ya, mungkin ya saya waktu kecil ya biasa-biasa aja lah sama dengan yang lain. Cuman kebetulan kan masa kecil saya itu masa pergerakan Partai Komunis. Di tahun berapa tuh Pak? Saya kan lahir tahun 56. 56. Nah, PKI itu kan tahun 63, 64 sudah gencar sebelum kejadian 65. Nah yang saya lihat, ya saya dulu kan lahir di kota Sukabumi. Ya. Kemudian bapak saya polisi. Nah tiba-tiba bapak saya informasinya waktu saya masih belum sekolah kan. Pindah ke kampung, balik ke kampung, diminta jadi kades. Nah waktu itu. Jadi Bapak asli ya, asli Sukabumi, lahir asli di Sukabumi, ya betul. Kalau bapak saya kan lahirnya di kabupaten, di daerah Sukaraja. Nah jadi bapak saya zaman PK itu diminta oleh masyarakat jadi kades. Kades. Ya saya dengar aja obrolan orang tua ya. Katanya Kapolresnya awalnya nggak ngizinkan. Tapi kemudian disampaikan bahwa masyarakat sering dapat masalah karena perilaku-perilaku para pemuda rakyat itu underbownya PKI. Pemuda rakyat. Ya. Istilah pemuda rakyat tuh organisasi underbow PKI. Oh iya. Nah saya kan dengar aja gitu ya. Katanya sering ganggu masalah tanah, tanaman gitu ya. Akhirnya bapak saya secara aklamasi menjadi kades di desa Semplak, kecamatan Sukaraja. Iya. Sukalarang ya masuknya? Ya, sekarang Sukalarang, dulu masuknya Sukaraja. Oh Sukaraja, berarti luas ya waktu belum ada. Dulu belum ada Sukalarang, belum ada Kebon Pedas, Geger Bitung. Belum ada Pemekaran, itu jadi belum Pemekaran ya Pak ya? Cirenghas, itu masuknya Sukaraja. Oke. Ya. Nah ternyata di perjalanan saya melihat sering masyarakat ngadu tanahnya sering digarap begitu oleh para anggota pemuda rakyat dan apa namanya yang sekarang saya tahu namanya gerwani ya, ada pemuda rakyat begitu ya. Karena suatu ketika tiba-tiba orang-orang datang, Pak tanah saya digarap oleh orang PKI. Nah bapak saya datang ke lokasi. Saya juga ikut, pengen tahu. Itu Bapak di usia berapa? Saya kelas 1 lah. SD? Kelas 1 SD. Masih kecil loh Pak? Masih kecil, saya ngikut. Ya, ngikut. Wah saya lihat, kan saya nggak tahu, rame-rame aja orang. Tiba-tiba bapak saya minta mereka bubar, nggak bubar kan. Dia keluarin pistol bapak saya, tembak ke atas. Dar, kalau nggak bubar, saya tunjukkan pistol ini ke kalian. Baru bubar. Itu tanah masyarakat yang digarap. Oh saya begini ya. Itu melihat bagaimana ayah saya membela masyarakat bawah. Nah kemudian
tahun 65 ya. Tahun 65 itu mungkin saya udah kelas 2 ya. Berarti Bapak ngalamin ini nggak Pak, yang di Sumur itu pembunuhan jenderal itu? Bapak tahu itu? Tahu, baca dari masyarakat, baca buku. Oh, itu sudah kejadian? Sudah, sebelum kejadian. Oh, sebelum kejadian. Berarti Bapak itu ngalamin banget ya booming-boomingnya berita itu ya waktu kejadian tahu. G30 SPKI itu ya. Oke, lanjut Pak. Jadi tahun 6 kan itu PKI di masyarakat tuh hebat lah. Demo-demo sangat, di kampung aja mereka demo-demo tentang PKI itu luar biasa ya. Iya. Ya. Saya juga suka tanya ke ayah saya, apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Komunis itu apa? Saya juga tanya, kan ateis. Saya bilang kok orang-orang pada sholat, artinya beragama. Iya benar. Ya, itulah katanya suka diselewengkan, masyarakat dibodohin. Iya. Jadi Partai Kiai Indonesia, jadi kiai-kiai juga banyak yang ikut waktu itu. Waktu itu yang saya tahu begitu. Oke. Ya. Yang jelas saat itu masyarakat mengalami kesulitan mendapat bahan pokok makanan. Ya. Saya saja barangkali sama orang tua makan dijatah. Dijatah? Pada saat itu? Iya. Ada orang tua saya kan barangkali ya golongan menengah lah begitu ya. Maksudnya dijatah gimana Pak maksudnya? 3 jatah, makan nggak boleh menambah nasi. Saking sulitnya? Iya, sulit. Makanan ya kita masih makan 3 kali lah, tapi nggak boleh nambah. Ikan juga nggak boleh nambah, apapun nggak boleh nambah. Kesulitan makanan, ya. Nah, saya juga melihat ibu saya, ya, tiap pagi itu bikin bubur. Bubur apa? Bubur beras, ada bubur singkong, bubur kacang. Ya dijajarin di teras, kan di rumah kan ada terasnya dulu ya. Iya, suka ada teras gitu. Ya mungkin berapa gelas lah, mungkin 11, 12 atau belasan gelas lah. Ya. Cuman setengah begitu. Ya. Saya tanya, "Maaf, pengen itu." Nggak boleh. Itu untuk siapa? Untuk masyarakat yang benar-benar nggak punya makanan. Ya Allah, subhanallah. Ya saya minta itu nggak dikasih sama ibu saya. Saking cukup. Ininya. Kamu sudah makan, ini masyarakat yang nggak punya makanan, kamu lihat. Saya lihat dari kaca, dari dalam kan, kalau keluar ngelihat, dari luar kan nggak lihat masyarakat. Masyarakat tapi masih disiplin, nggak ada yang bawa 2 gelas, ngambil 1 gelas. Sesuai ini sesuai. Yang butuh ngambil 1 gelas. Itu saking krisisnya ya Pak ya? Yang ngambil itu yang nggak punya makanan di rumahnya. Ya Allah. Itu krisis makanan di kampung padahal sawah banyak. Ya terjadi seperti itu. Itu membekas juga di hati saya. Jadi di memori Bapak tuh bagaimana caranya ya? Kok kasihan masyarakat bawah sampai seperti itu. Ya akhirnya kan namanya di kampung ya. Ada salah satu orang yang suka ngambil makanan itu meninggal. Terus? Ya ceritanya dia tiap hari puasa. Astagfirullahaladzim. Makannya sehari ya cuman itu. Yang dijajarin itu. Ya Allah. Ya, saya kalau udah gede suka gilu juga. Kalau dulu kan nggak terlalu ini. Oh begitu ceritanya. Ya contohnya seperti itu. Jadi mungkin apa yang dilakukan ayah saya, dilakukan ibu saya juga membekas. Jadi saya juga ingin berbuat untuk masyarakat. Iya. Jadi momen itu, memori itu yang nggak bisa hilang dari ingatan Bapak. Bagaimana caranya? Jadi memotivasi ya Pak ya. Bagaimana caranya suatu saat nanti saya besar, saya ingin menjadi ingin coba bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, apalagi setelah kejadian itu kan muncul yang namanya G30 SPKI itu di kampung rame. Nah itu Bapak pada saat G30 itu usia berapa? Tahun 65, saya kan lahir 56, berarti ya 8 tahunan ya. Masih kecil juga ya Pak ya. Tapi memori Bapak masih ingat Pak? Oh kuat. Nah Pak, sedikit ya agak ini. Partai Komunis Indonesia itu berarti orang-orang kita juga Pak, orang-orang Indonesia. Ya di kampung-kampung mereka menjadi anggota PKI banyak. Iya. Ya. Makanya disebut sekarang tuh antek-antek PKI itu mungkin itu ya Pak, regenerasinya ya Pak ya. Dan itu masih ada Pak? Saya kira masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Makanya kan tapi ada sembunyi. Iya, senyap ya.
Setelah kejadian G30 SPKI itu, ya katanya ngobrol-ngobrol ya, bapak saya itu orang yang menjadi salah satu yang pertama harus dibunuh keluarga saya. Oh gitu? Iya. Karena menghalang-halangi mungkin ya? Ya, karena ayah saya juga kan keras terhadap orang-orang PKI. Oh gitu. Makanya saya pernah mengalami, ya kalau siang-siang sebelum duhur tuh saya udah digendong sama orang, diumpetin kemana gitu, Oh nginep. gitu? Ya Allah. Bapak berapa bersaudara? Saudara saya ada 5. Oh banyak juga ya. Bapak anak gak? Saya anak ke-4 lah. 4. Oke, berarti ada di atas Bapak ada ya. Dan itu semua seperti itu Pak, diperlakukannya sama? Ya, yang kecil-kecil tuh dipisah. Saya juga nggak tahu. Yang kecil kan ada 3. Kakak saya sama adik saya 1. Ya. Itu kalau tiap siang itu diumpetin gitu? Diumpetin. ada kepercayaan ayah saya mungkin kepala dusun atau polisi desa, gendong saya dibawa nginep gitu, beberapa hari begitu saat genting-gentingnya. Nah dari situ Bapak punya pengalaman yang sangat membekas ya. Tapi Bapak dari situ SD, SMP, SMA lancar Pak sekolah gitu, walaupun dengan krisis ekonomi, krisis yaitu tadi makan dan lain sebagainya itu kan kayaknya lagi ini ya Pak ya, lagi pada zaman itu. Iya benar. Tapi sekolah masih jalan. SR dulu ya Pak ya? SD. Ya, SR mungkin ya. SR ya dulu kan, soalnya nenek saya suka dengar SR gitu kan. Di kampung namanya sekolah SR. rakyat ya. Ya saya di kampung saya di Desa Semek itu sampai kelas 3. SD. Ya, kelas 3 SD. Kemudian Bapak ditarik lagi jadi polisi lagi setelah G30 SPKI. Setelah kejadian itu Bapak ditarik lagi jadi polisi. Ya. Bertugas di Polres. Oh, di Polres Sukabumi. Ya. Ya, kemudian saya sekolah di SDMY. Oh, udah ya waktu udah ada AMY ya. Oh, jadi Bapak sekolah di swasta sampai dengan SMP, SMA. SMP, SMA di SMY. SDMY. SMA Bruda, SMP. Berarti yang pertama sekolah swasta di Sukabumi itu MY ya Pak ya? Ada dulu Semak ada. Semak. Taman Siswa sudah ada. Taman Siswa sudah ada. Swasta berarti itu swasta ya. Nah, Bapak negeri kan cuma 1, SMA 1. Terus bagaimana awal perjalanan Bapak sampai Bapak tiba-tiba tertarik dengan dunia birokrat, apa hanya kebetulan atau memang sudah cita-cita Bapak atau memang diarahkan oleh orang tua? Ya sebenarnya dulu kan setelah lulus SMA saya sudah punya tekad saya nggak mau nyusahin orang tua. Jadi saya kerja, tapi kerja saya ikut sama kakek dan paman. Kerja apa? Borong jalan. Oh gitu, proyek ya, main di proyek. Karena paman saya di proyek gitu, kakek saya di proyek. Makanya saya suka di Jampang itu jalan ke Cimas yang sekarang dari ke Ciwaru itu saya dari Waluran itu Bapak bikin. Ya. Itu SMA. usia Bapak berapa, udah nikah atau belum itu? Masih muda. Lulus SMA, saya lulus SMA tahun 73. 73. Jadi saya usia 17 sudah lulus SMA. Oh gitu? Terus Bapak langsung main proyek gitu? Ya ikut. Dengan hanya ikut-ikut sebagai follow aja. Oke, ikut belajar lah. Belajar. Laksana di lapangan begitu. Ngatur pegawai gitu. Terus? Ya mulai di Jampang Kulon sampai ke di Sela-Sela Bintana. Ya. Cuman satu saat ya paman saya yang sama-sama dengan saya kan dikasih motor. Dapat udah selesai proyek kasih motor. Saya tanya, kok saya nggak dikasih motor? Yang itu kasih motor. Namanya anak muda. Jadi bilangin, kamu jangan motor, mau disekolahin. Oh, oleh paman saya itu. Oh, yang itu. Nanti urusin lah ini perusahaan. Ya, saya mau disekolahin ke ITB katanya. Ke Poltek ya, ITB, Politeknik ITB kan dulu ada politekniknya. Tapi di Bogor kan? Di Bandung. ITB ya itu IPB Bogor ya ITB. Terus? Ya saya nggak mau. Saya pengen motor ya kayak orang lain. Jadi kan agak galau, tiba-tiba saya dipanggil sama kakak saya karena dulu juga masukin surat. Ini ada panggilan masuk ke Pemda
Dan kalau dulu gampang aja kan masuk Iya Pemda benar. itu. Nik itu bisa langsung mandat bupati ya, langsung tunjuk dulu kan segitu ya Pak ya? Iya, ya honorer juga. Iya honorer maksudnya, Iya. tapi gampang nggak kayak sekarang Enggak, susah. asal ngirim undangan karena masih gampang kan, ngirim lamaran langsung. Ya karena waktu sebelum itu juga saya kirim, didatangin. Saya bilang belum mau. Bapak nolak. Nah, nolak. Ya, saya kerja lagi. Ya. Kedua datang lagi. Surat Panggilan lagi untuk dari kota Sukabumi. dari Pemda. Pemda kota kan? Pemda kota. Terus? Nah, yang ketiga kali adik saya disuruh sama kakak saya datang lagi. Kamu dipanggil lagi untuk jadi ajudan wali kota. Oh, jadi Bapak tuh berawal dari ajudan dulu. Wah, ada lowongan untuk ajudan wali kota. Oke. Katanya gitu. Nah, teman-teman saya kan udah mending jadi ajudan. Gitu. Enak daripada proyek di sini. Ajudan mah turun naik mobil kan gitu. Terus? Ya. Di usia Bapak berapa itu? Ya 18 tahunan. Oh, lah. bergak lama dari situ ya. Akhirnya saya datang ke Pemda. Waktu itu yang menjabat wali kota? Pak Saleh. Pak Saleh Wiradikarta. Akhirnya saya datang. Ya benar sudah ada lowongan untuk ajudan. Ya udah saya bilang ke paman saya, motor nggak dikasih, saya minta duit lah, saya mau jadi ajudan wali kota. Ya udah, gitu. Bagus. Akhirnya saya dites. Oh, ada tes juga. Ada tes, tanya itulah ini. Akhirnya ya tes nggak tahu formalitas, semua juga yang dites lulus. Oh gitu, itu formalitas ya. Ya dia cuman berapa orang lah, semuanya lulus. Karena itu kan dari yang bagian-bagian. Iya. Nah cuman begitu saya masuk, saya dipanggil oleh kepala bagian personalia. Kenapa tuh? Adik lulus jadi ajudan. Cuman kakak Anda itu kedudukannya suka jadi sekpri. Nggak boleh dong cina ajudan sama sekpri adik kakak. Oh gitu. Oh, terus saya kan mau masuk ke sini karena jadi ajudan. Ya udah. Kamu jadi ajudan ketua DPRD saja, sama ajudan gitu. Oh. Saya kan nggak ngerti. Ya udahlah, saya terima jadi Iya aja gitu ya. Iya aja. Terus? Nah, ditunjukin. Nah, ruangan ketua DPRD itu ini meja Anda di situ. Oh, jadi Bapak nggak jadi nih ceritanya jadi ajudan wali kota. Jadi akhirnya dialihkan ke ajudan ketua DPR. Jadi yang dari DPRD ditarik, ditukar saya artinya. Nah, nanti yang dari DPRD kita tarik. Saya katanya masuk di situ. Saya diliatin ruangannya. Dulu kan ruangannya juga masih kecil. Tapi di situ kan Pak, DPR-nya masih di situ dulu. Belum, masih di Pemda yang di ruangan Umi ya, sekarang Umi dulu kan. Bukan kota. Kota itu kabupatennya dulu. Ruangannya ruangan wali kota sekarang. Jadi DPRD itu dulu di situ. Di staf wali kota. Iya, yang di belakang itu, yang tengah, belakang. Iya. Oh gitu. Staf wali kota. Jadi di situ ada 3, Pak Burmawi ketua, Pak Misbah Almunir wakil ketua, Pak Ahmad Sanusi. Lalu saya di situ. Nah ini meja kamu katanya. Oh gitu. Itu jadi ajudan 3. Oh. Nah itu ya asalnya Pak Entis di situ, Pak Sutisna. Jadi Pak Sutisna ditarik jadi ajudan wali kota. Bapak jadi tuker ya. Di situ. Ya ternyata kan bukan ajudan di DPRD, nggak ada ajudan. Iya, lebih ke staf ahli mungkin ya, tenaga ahli apa sih? Ya bantu-bantu aja gitu ya. Gitu. Terus? Ya udahlah. Ya saya bilang, kamu ini bukan nggak ajudan, mah apa itu ajudan si Entis mah begitu. Ya kamu ya udahlah cina kerja aja. Ya, berarti Bapak dibohongin dong. Ya sama kepala bagian personalnya itu. Jadi Bapak nggak tahu kan tupoksinya, ya kan, yang tahu ajudan tuh sama gitu kan, ternyata beda. Karena kan dia bilang wali kota dengan DPR itu sama dengan ketua DPR. Iya. Gitu. Jadi motivasi Bapak masuk awal itu lebih kepada jadi ditawarin jadi ajudan. Jadi bukan karena tekad Bapak, saya pengen ini, enggak ya, lebih ke beberapa kali ada penawaran Bapak tolak, tapi pada akhirnya dari ajudan ini Bapak siap karena Bapak mungkin membayangkan tupoksi ajudan itu seperti apa, turun naik tapi mobil. Tapi kan saya baca, akhirnya kan saya baca aturan-aturan. Wah, ini kalau saya di sini terus dengan pendidikan SMA nggak akan bisa maju saya. Oke. Di jadi, situ ada mau keluar malu kan, kasihan. Iya. Kakak saya kan, ya yang ngajak.
ya udah akhirnya saya sekolah di STH Berapa lama Pasundan. berarti Bapak menjadi tenaga ahli di DPRD? Cukup lama. Berapa tahun? Ya dari tahun 75 ya sampai tahun 78, hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Merangkap jadi bendahara, jadi apa. Betul, Bapak udah nguasai banget dong ya. Sekwan, berarti sekwan ya Pak masuknya ya? Ya di sekretariat dewan. Iya, sekretariat. Karena tahun 78 saya diangkat jadi kasubag. Jadi enggak Di jadi situ situ tuh. lagi. Oke. Jadi dari kasubag itu Bapak sekolah lagi. Enggak, sebelum kasubag saya udah sekolah. Oh, sekolah. Jadi begitu saya honorer, Hah? ya saya harus sekolah nih kalau Iya. di PNS karena Iya. saya baca aturan pangkat segala macam. Ada Wah, jenjang jadi udah, karir ya. saya sekolah deh Di mana Bapak sekolah? di STH Pasundan. Oh, Bapak STH Pasundan, Ya saya juga iya. STH Pasundan Bapak. Dulu di ini kan sekolah di SMA Pasundan kan? SMA saya MY. Bukan, Oh, gedungnya. iya, di Iya situ. kan di Iya, situ masih di kan. situ Ya, saya. terus Bapak sekolah di sana. Terus Nah, ini sekolah di situ. Ya. Nah, ini tahun 78 saya jadi kasubag. Jadi umur saya masih berapa tuh? Masih udah nikah belum Bapak itu waktu jadi Belum. belum? belum. Hmm. 77 apa 78 saya udah jadi 77 kasubag. berarti umur saya baru 1 tahun Pak. Terus Pak? Jadi kasubag paling muda lah saya. Oh gitu. Iya kan di usia Bapak segini udah menjabat dudukan kasubag luar biasa tuh itu kan. Kasubag Keuangan DPRD, kalau sekarang kan Kabag Keuangan. Kasubag keuangan pula gitu kan. Terus Bapak sekolah di sana di STH. Di STH. Kelas karyawan dong ambilnya ya. Ya, ya sore. Saya kira itu di situ. Ya, kemudian ya saya memang sering melayani ketua DPRD dari dulu. Akhirnya ketika Pak Mahfud jadi ketua DPRD juga suka sering minta bantuan saya. Jadi akhirnya saya dekat dengan Pak Mahfud juga. Saya belajar berpolitik seperti itu. Kemudian saya jadi kasubag persidangan, saya lihat sidang-sidang dewan Seperti kan apa. seperti apa. Jadi dari situ Bapak banyak sekali pengalaman yang Bapak bisa ambil ya dari dunia politiknya, birokratnya segala macam. Jadi bekal dong ya Pak ya. Akhirnya pada Ya akhirnya. kemudian ya saya juga ngajar dulu. Ngajar. Ngajar. Oh, Bapak jadi ngajar juga? Iya. Di mana? Saya ngajar di STM Pasundan, kemudian di STM Pasundan berarti sekolahnya masih di Gedung Pasundan juga Masih kan sama di situ, ya? Masih. Terus? Di STM Pasundan, kemudian di SMA Samsul Ulum, Ya. Ngambil apa Bapak? Guru apa bidang apa? PMP. Oh iya, Kemudian pendidikan moral Di Pancasila. Samsul Ulum saya ngajar steno. Steno apa Pak? Oh, Tulisan steno. tulisan steno itu. iya. Dulu kan belum ada rekaman, Iya, orang betul, pakai betul. steno. Iya, betul. Saya kayak sebagai persidangan pakai steno dulu. Ya saya jago dulu stenonya. Oh itu. Ya kemudian saya juga ngasih kuliah di Samsul Ulum. Oh, di Samsul Ulum. Jadi Samsul Ulum saya ngasih kuliah. Saya masih tingkat 4, saya ngajar di tingkat 4 juga gitu. Dulu kan bukan semester, namanya tingkat ya. Di Pasundan saya tingkat 4, di Samsul Ulum saya ngajar tingkat 4 juga. Tingkat 3, tingkat 4 saya ngajar. Gitu. Oke, terus? Ya alhamdulillah lah. Saya suka diajak sama Pak Mahfud ayo ikut di Golkar. Saya nggak mau. Saya bilang nggak mau. Kamu mau orang lain pengen di Golkar karena ingin jabatan. Iya. Kamu saya ajak nggak mau pekerjaan saya aja Pak. Saya mau profesional. Saya mau kuliah, beresin kuliah. Jadi nggak mau berpartai dulu waktu itu. Ya, walaupun ya namanya PNS kan Korpi itu partai Golkar. Iya benar. Iya dulu kan itu ya Pak, Golkar itu benar-benar ini ya. Cuman kita nggak terlalu aktif lah di di DPD-nya gitu aja. Nah berarti kan Bapak sudah banyak pengalaman. Itu di usia Bapak berapa berarti ya? Yang setelah Bapak kuliah, dosen dan sebagainya itu udah menikah juga belum? Udah. Tahun 8. Ketemu ibu di mana? Ya sama-sama di Pemda. Oh ibu Pemda. Oh ibu PNS juga ya? Iya. Oh. Dulu gimana ceritanya Bapak? Tahun 80 saya nikah. Tahun 80 Bapak nikah. Iya. Itu masih menjabat di Sekwan. Masih di Sekwan. Nah, terus Bapak dari tahun setelah menikah ini perjalanan karir Bapak tiba-tiba langsung ke Sekda kan? Bapak tuh terakhir Sekda ya? Kalau nggak salah ya? Betul? Ya panjang, saya dari Sekwan
dipindahin ke bank pasar yang bangkrut. Yang di mana? Pasar Di Pelita. Pasar Pelita. Dulu ada bank pasar. PD Tapi Bank bangkrut. Pasar. Bangkrut sudah sekian tahun nggak buka. Nah, terus? Nah, saya diminta ke situ. Nah, saya bilang saya udah lulus sarjana hukum. Kamu, saya dikasih jabatan jadi kepala seksi di Dipenda. Tapi Dispenda. saya harus kerja di bank pasar. Yang bangkrut tadi. Akhirnya saya kan dengan kakak saya ngobrol. Akhirnya kita cari kerjasama. Kakak saya yang ini dengan saya. Ya akhirnya kerjasama dengan temannya orang tua Pak Yudi yang direktur sekarang. Oh, oke. Saya awalnya ditunjuk direktur di situ. Nah, tapi kan nggak ada duitnya. Bapak bank pasar itu maksudnya ngelola pasar gitu? Bank, Iya bang. bank biasa. Ya bank siapa aja yang pinjem. Oh, Namanya juga bank. oh gitu. Tapi itunya namanya bank pasar gitu. Namanya bank pasar. Kirain tuh khusus emang untuk ini pasar aja Ya gitu. BPR namanya juga kan bank perkreditan Perkreditan rakyat, rakyat. bukan bank umum, bank perkreditan rakyat. Ya. Jadi saya masuk di situ, ya akhirnya kerjasama dengan Pak Yudi, tapi ada negosiasi, boleh, tapi direkturnya harus dari yang punya uang, ya yang Pak Yudi itu. Ya, apa saya bilang? Iya. Ya yang penting bank pasarnya Jalan. bisa bangkit. Iya. Ya. Ya, akhirnya saya kerja di situ dengan Pak Yudi. Tahun itu juga kasih keuntungan ke Pemda. Luar biasa. Ya. Hanya durasi 1 tahun bisa mengembalikan, Memberi keuntungan. memberi keuntungan. Nah, Baik. makanya saya dipanggil oleh Pak Sekda Panana. Saya juga nggak tahu dipanggil tiba-tiba. Pemerintah dipanggil Pak Sekda. Saya ngadep. Begitu saya duduk, ditanya, Pak Murad, benar ini bank pasar ngasih keuntungan? Saya tahu yang kerja Anda, karena Pak Yudi baru lulus sekolah. Kan? Oh gitu. Terus? Saya bilang, ya iyalah Pak. Saya nggak ngerti gimana saya bisa jadi untung. Saya bilang, ya harus untung Pak. Namanya BUMD harus cari untung. Iya. Dan itu saya setor. Iya, saya nggak ngerti bank pasar itu. Dari bangkrut gitu kan. Berdiri tahun 1950. 1950. Tiap tahun dikasih modal, pegawainya pegawai negeri, dibiayain oleh Pemda, nggak pernah ngasih untung, malah bangkrut. Luar Sudah biasa. sarjana ekonomi dari UI, dari mana, nggak pernah Tidak bangkit. ada yang bisa memberikan kontribusi. Ya saya bilang, ya udahlah itu aja. Jadi saya pulang lagi. Tahun kedua, saya dipanggil lagi. Sama Pak Sekda. Iya, begitu saya masuk, Pak Sekda berdiri, lalu saya salaman. Saya nggak akan ngomong terima kasih, ternyata setoran lebih gede lagi. Gitu. Subhanallah. Oh gitu ya. Tahun kedua tuh ya. Tahun kedua. Luar biasa. Jadi yang dipanggil saya bukan Pak Yudi. Pak Yudi. Karena memang ininya Bapak kan ya kan. Mungkin pemikiran Pak Sekda begitu. Ya. Terima kasih katanya gitu. Nah nggak lama di situ saya ditarik, saya jadi kabag hukum. Oleh Pak Sekda. Ya. Oke, dimutasi lagi ke kabag hukum. Jadi kabag hukum. Bapak boleh diminum dulu Bapak, takut Oke, Bapak. Santai aja Pak. Nah, ketika jadi kabag hukum ada yang menarik. Nah, ini nih ceritanya nih dari sini. Jadi kan ada masalah penataan organisasi itu waktu itu ya. Nah, kita harus wilayah Bogor itu gabung. Ya, tapi namanya orang kan mungkin ada yang nggak suka. Ya. Kemudian kami harus lapor ke residen. Waktu itu pembantu gubernur itu namanya residen. Residen. Ya. Maka kita 6 kabag hukum ya datang ke residen. Residen tuh apa Di Bogor. Pembantu gubernur. Pembantu gubernur. Oke. Dulu namanya residen. Dulu mah gagal. Iya. Bupati wali kota takut sama residen. Iya, itu. residen. Ini namanya aja udah. Keren. Terus. Ya kita kabag hukum ngadep ke residen. Ya. Di rumah dinasnya. Tapi kita nggak ngomong-ngomong. Terus aja Pak Residen ini ngomong yang lain-lain. Kita udah saling kasih kode tapi nggak bisa ngomong kan. Kita juga akan hargai ngomong udah mungkin hampir sejam lah. Iya, Bapak cuma diem aja gitu. Ya, kita pendengar yang baik. Ya denger aja
tanya. Akhirnya lama-lama presiden juga mungkin kesel. Akhirnya, Dek, ini kita mau ngomong rahasia. Anda keluar dulu dong. Oh gitu. Ke saya tuh. Terus? Anda keluar dulu. Kita mau ngomong rahasia ini. Ya. Oh iya Pak. Akhirnya teman-teman yang ini, Pak, ini juga Kabag Hukum dan organisasi. Dia yang mau ngomong, yang mau lapor, kita percayakan ke saya. Mereka itu kan percayanya ke saya. Jubirnya Bapak gitu kan. Saya yang mau jadi jubir. Ini yang kita percaya untuk jubir. Terus? Hah? Kamu Kabag, kok masih kecil? Masih muda. Oh gitu, jadi harus semua dipandang sebelah mata deh. ya, akhirnya saya lapor. Ya udah, kok kamu yang mau ngomong. Akhirnya saya ngomong, ya selesai lah. Masalah itu, maaf ya, dikira kamu masih kecil, masih muda sekali gitu. Iya. Ya dulu kan di Pemda itu yang namanya Kabag umurnya sudah di atas 40. 40 ya. Saya masih 31 tahun berapa? Iyalah, berarti Bapak masih fresh graduate banget gitu. Ya. Terus akhirnya Bapak ngobrol tuh langsung dengan Pak Presiden. Saya menyampaikan, ya akhirnya dia juga terima kasih gitu. Ya itulah yang pernah alami. Sekarang ada nggak sih Pak Presiden? Ada, namanya sekarang pembantu gubernur. Oh, jadi gitu. Ya. Tetap ada, cuma penggantian namanya aja pembantu gubernur. Kewenangannya juga berbeda. Oh, kewenangan berbeda. Oke. Nah, dari situ Bapak membawa bekal apa itu setelah ketemu dengan Bapak Presiden ini? Itu aja kenang-kenangan, itu kan ada hal-hal yang rahasia dari Pemda yang kita sampaikan. Nah, berarti dimulai dari karir Bapak mutasi sana mutasi sini, tiba-tiba Bapak menjadi sekda itu di tahun berapa? Saya kan dari Kabag Hukum, keuangan Pemda itu masih kacau. Oh gitu? Iya. Waktu itu ya? Tahun berapa tuh Pak? Tahun 91 tiba-tiba saya dipindahin jadi Kabag Keuangan. Oh, tahun 91. Nah, mungkin tadi Pak Sekda itu mikirnya, ini Murad Bank Pasar bisa jadi bisa beres, bisa memberikan kontribusi. Ya, tiba-tiba saya dipindahin jadi Kabag Keuangan. Ya, ya di Kabag Keuangan. Ya ternyata kan Pemda masih banyak utang. Saya di Dewan aja dulunya. Nah ini tadi saya lupa ngomong. Gaji Dewan itu tanggal 60, tanggal 70. Hah? Maksudnya? Nggak ada duit buat gaji Dewan. Jangankan untuk perjalanan dinas. Masa Bapak? Kayak studi banding. Kasih gaji aja nggak ada. Dewan dulu? Dewan dulu begitu. Beda banget dengan Dewan yang sekarang. Ya Allah. 180 derajat ya dengan Dewan-Dewan sekarang ya. Ya, saya mengalami itu. Jadi ketika saya jadi Kabag Keuangan, kalau untuk gaji Dewan, saya juga datang ke Sekda. Oh, apa segitunya ya Pak? Ini udah tanggal 60 ya, sudah 2 bulan. Ya Allah. Dewan nggak digaji. Iya, tanggal 60 berarti 2 bulan. Jadi saya dikasih memo ke Pak Tatang Komara. Dia Kadipenda. Ya, saya datang ke Pak Tatang Komara, dikasih memo, ngambil uang receh di pasar, di terminal, tukerin ke bank BJB, baru tuh bayar gaji Dewan. Jangan ngomong tentang SPPD atau studi banding. Bapak, berarti Dewan-Dewan zaman dulu benar-benar ya Pak? Maksudnya benar-benar mereka bekerja ya? Ketua Dewan aja sering mogok, mobilnya nggak ada bensin. Subhanallah. Ih, jauh banget ya. Hai guys, dengan Dewan yang sekarang ya luar biasa. Nah, jadi saya dari posisi Kabag Hukum tadi pindah ke keuangan. Ya memang masih repot. Iya, membenahi berarti kan Bapak yang... Saya lihat ternyata salah satunya hutang. Besar. Ya, jadi saya lapor ke wali kota, saya mau bayarin utang. Bayarin utang. Saya utang harus saya lunasin. Itu ini Bapak ya, apa namanya? Ya, program kerja Bapak. Program kerja awal. Kenapa? Ya saya bilang, kita orang Islam sholat duha minta dijauhkan dari utang. Iya benar. Ini tapi kita terlilit utang ini. Dan Bapak memberikan program kerja itu dengan strategi pemikiran Bapak dituangkan ke situ. Ya terserah lah. Hanya kamu kerjain apa yang bagus. Ya saya bilang nanti ini dinas-dinas semua akan menderita dulu 1 tahun. Oke. Ya. Akan menderita dulu konsekuensinya itu ya. Oke. Jadi saya lunasin 1 tahun. Dan berhasil Bapak itu 1 tahun? Berhasil? Hasil. Bisa menutupi hutang? Bisa. Serius Pak? Serius. Seluruhnya? Seluruh hutang? Lunas. Saya dapat hadiah dari PLN, dapat hadiah dari Telkom karena Subhanallah. hutangnya lunas. Ya. Tahun kedua mulai lancar dan Dewan nggak pernah
telat bayaran Jadi lagi. nggak 60 hari 60 hari gajiannya. SPPD 30 mulai ya. jalan, studi banding jalan. Tahun 91, 92 tuh keuangan mulai normal. Saya di keuangan. Dengan di Bapak yang manage bagian keuangan itu ya, waktu itu Jadi menjabat. saya cukup lama di keuangan 91 sampai 96. Oh, lama banget ya. Ya, 5 Dan dari tahun. durasi waktu 5 tahun ini sukses Bapak. Alhamdulillah. Bahwa ya Kota Sukabumi, khususnya Pemda Kota Sukabumi tidak mempunyai hutang lagi. Pak, Subhanallah ya. semua dinas lancar. Orang mau perjalanan dinas saya atur. Apa yang Bapak dapatkan, reward apa yang Bapak dapatkan dari Rewardnya saya pejabat tertinggi waktu itu? saya mendapat kepercayaan. Oke. Ya, jadi itu sudah terakhir kan ganti Pak Udin Koswara. Ya, Pak Udin Koswara. Ya. Jadi saya hafal buku anggaran itu saya hafal. Baik. Ya, saya pelajari. Jadi Bapak Udin anggaran ini saya bilang nggak bisa. Saya bilang nggak bisa aja. Jadi waktu Pak Udin Bapak masih menjabat di bagian keuangan? Abang keuangan. Iya, masuk ke bagian keuangan ya. Ya. Oke. Nah, kemudian oleh Pak Udin saya dipindahin jadi Kadipenda. Di Dipenda, alhamdulillah juga. Ya, saya kan dipanggil Pak Udin. Udah kamu jadi Kadipenda. Siap. Di Penda itu dinas Dinas Pendapatan Daerah. pendapatan daerah, bukan dis ya, di naik. Penda ya Pak ya? Ya, naik eselon. Ya Dispenda juga. Ya sama ya. Ya orang kan rebutan jadi Kadispenda, saya ditawarin, saya nggak bisa, saya nggak rebutan. Orang lain rebutan. Bapak menolak maksudnya? Ya kan ditawarin, gimana kalau kamu pindah ke Dispenda? Ya terserah Bapak lah, saya nggak ini. Oke. Orang lain rebutan. Jadi pandewan nyembah, kamu ditawarin Dispenda. Ya, saya bilang sama aja. Baik, Ya, kerja sama aja lah. Iya. Ya. Karena Bapak nggak punya orientasi apa-apa, Bapak nggak punya kepentingan apa-apa, lebih kepada pengabdian, ya kan? Ya, Kak Paudin nggak bilang, itu banyak duit. Saya bilang, kalau saya kaya di Dipenda, saya korupsi. Saya tahu, saya kabar keuangan. Iya. Titik-titik keuangan saya hafal. Ya. Mungkin saya lebih banyak memasukkan uang dari kabar keuangan, dari provinsi, dari pusat. Oh, iya sih, tapi eselon kamu harus naik. Karena saya nolak, ya diam. Tapi tiba-tiba saya dipanggil. Jangan ngomong, kamu jadi Kadipenda. Langsung di ultimatum ya, aklamasi langsung, mutasi langsung. Bapak, ini mah paradigma masyarakat ya. Iya. Mutasi itu kan biasanya ada unsur jual beli. Nggak ada. Nggak pernah. Pure ya. Iya, untuk Bapak pribadi mungkin pure murni karena prestasi dan jejak Bapak yang memang diakui oleh pejabat-pejabat waktu itu ya. Tapi seperti itu nggak sih sebenarnya Pak? Dulu nggak ada lah. Nggak ada dulu ya. Kalau sekarang? Ya zaman saya juga nggak ada. Oh gitu. Setelah saya yang dengar-dengar ya wallahualam saya nggak tahu. Oh gitu. Nggak ada. Oke. Nggak ada main-main uang begitu. Zaman Pak Musti juga saya nggak. Lebih kepada satu komando mungkin ya, mutasi sana sini itu. Ya, berdasarkan kemampuan. Oke. Ya, loyalitas, kemampuan, betul-betul prestasi. Oke. Nah, dari Kadispenda itu berapa tahun Bapak menjabat di Saya di Kadispenda? Dispenda 4 tahun. Sampai 4 tahun? tahun 2000. 2000. Oke. Dan di Dipenda ini saya keuangan naik terus sama saya. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari Lebih dari keuangan. Oke. Jadi tingkatannya Bapak terus ya grafiknya ya. Dari Dipenda saya dipindahin jadi asisten 3. Asda 3. Asisten 3. Dulu asisten tuh orang pada nggak mau. Kenapa? Ya nggak ada kerja kayak camat dengan wadana katanya gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada, masa iya nggak ada job desk-nya Pak? Pasti ada dong. Job desk-nya ada tapi apa istilahnya harkat naik, pendapatan turun. Oke. Jadi lebih kepada seperti bukan penasehat sih, diem aja gitu, cuma menyimak aja gitu kan, nggak ada kewenangan mungkin itu ya. Dulu kan saya Kadispenda itu Kadis top. PU Dipenda itu kan dinas yang top. Ya. Saya karena sudah lama saya datang Pak Musli Sekda kan. Pak Mulad sudah lama nih Kadipenda. Pindah. Dah mau jadi direktur PDAM aja ya. Saya nggak mau lah. Ya. Kalau boleh milih saya nggak mau. Terus
mau milih kemana tuh? Ah. Ya yang orang nggak mau aja saya di asisten. Wah, yang bener. Kabag keuangan aja dipindahin ke asisten nggak mau. Kamu ke Malah DP, milih itu gitu kan malah jadi ke Asda. asisten. Nggak apa-apa Pak. Saya asisten aja biar saya belajar pemerintahan. Di BUMD kan saya pernah di Bank Pasar. Oke. Ya udah kalau gitu ditukar aja di asisten 3 ya. Enggak. Akhirnya pindah dari Akhirnya saya ditukar dengan Pak Peri almarhum, Peri Enjo. ya. Saya ke asisten, Pak Peri ke Dipenda. Ya. Jadi Bapak pindah ke Asda 3 ya. Nah, yang nggak ada kerjaan. Serius Pak, nggak ada kerjaan. Kata orang nggak ada kerjaan. Tapi saya baca aturannya. Saya bilang ini kalau asisten ini, kalau saya kerja ini sudah setengah sekda saya bilang. Iya benar. Namanya juga Asda kan, asisten daerah. Apa ya benar? Yang lain kan nggak kerja. Jadi saya rombak tuh organisasi, saya rombak kepegawaian, saya rombak keuangan, saya garap. Orang jadi kaget kok asisten jadi seperti ini. Ternyata job desk-nya luar biasa kalau di Biasa. ini ya. Orang kan pada nggak mau dulu jadi asisten pada kabur. Iya, Saya malah enjoy. Jadi saya dikenal di nasional di asisten 3. Oke. Ya, saya kan sering rapat keluar, akhirnya sering ngajar di luar. Ya. Kalau di dalam ya udah jelas. Yes. Ya, karena saya rombak ini saya organisasi saya atur. Maksudnya organisasi apa nih Pak? Organisasi Pemda kan adanya di asisten. Wah, saya rombak. Oh gitu Pak. Oh. Apalagi tiba-tiba muncul otonomi daerah, udah saya sikat semua. Keren. Ya. Iya. Apalagi saya juga baru lulus dari Unpad. Jadi Bapak dari STH tuh langsung lanjut sekolah di Unpad. S2 saya sudah tahun 98 lah saya lulus di Unpad. Oke. Dulu kan S2 juga masih jarang. Jadi kan teori organisasi, teori keuangan saya paham. Iya, udah hatam ya Bapaknya. Hatam sama ilmunya dari Unpad. Iya. Terus dari situ dari sekda dari Asda 3. Jadi saya sering diundang juga. Asda tuh ada berapa Pak? Asda 1, Asda 2, Asda 3. 3 ya? Ya. Saya di Asda 3. Dan beda-beda tupoksinya? Beda. Oke. Bapak Asda 3 itu lebih ke keuangan, organisasi, perlengkapan, kepegawaian. Oh, basah semua tuh. Kalau diolah itu kan basah Pak semua. Tapi nggak ada, saya nggak main langsung. Gitu. Oke. Yang jelas, saya kalau ngajar di Pemda dari pagi sampai sore dapat honornya kurang lebih 300.000. Berapa jam tuh? Dari jam 8 sampai jam 5 sore dapat honor 300.000. Ya. Tapi saya tata organisasi segala macam, akhirnya saya diundang. Ya, saya sering diundang ke UI malah. Gitu. Ya, di UI 1 jam dikasih 1 juta. Oh keren. 1 jam loh. 1 jam. Wah ini rezeki jadi kalau di daerah pengabdian itu ternyata. Diundang ke luar Jawa, ya 1,5 jam saya dikasihnya 4 juta. 4 juta tapi 2 motor. Itu jadi apa Bapak sebagai dosen terbang. Oh, lesson terbang. Jadi ya benar terbang sana terbang ke sini. Bapak dari sekda dari Asda 3. Ya. Langsung ke sekda dong. Ya. Oh ya kan? Ya. Itu prosesnya cepat Pak dari Asda ke sekda. Lama. Lama juga prosesnya. Ya, itu Bapak yang ngajuin atau Bapak ditunjuk? Ditunjuk. Di ini kan dulu kan ada 3 calon. Ya. Ya ini kan barangkali ya nggak lupa lah perjuangan Pak Musli juga. Ya. Saya kan diminta jadi calon sekda. Bertiga. Saya, Pak Sulaiman Muhtar, asisten 1 itu Pak Sulaiman Muhtar. Asisten 2. Saya asisten 3. Kemudian kepala Bapeda, Sudodi. Pak Musli mintanya saya. Tapi rame di masyarakat. Saya ditolak jadi sekda oleh masyarakat. Urusan apa? Urusan agama, katanya saya kafir. Oh iya benar pernah saya dengar kasus itu ya. Ya itulah. Ahmadiyah. Iya Ahmadiyah. Dan itu Bapak sudah klarifikasi kan semuanya ya waktu itu ya. Memang ramai ya Pak ya? Saya bilang enggak. Ya saya ngaku. Saya memang belajar di situ. Saya masuk anggota situ. Mau jadi sekda mau enggak apa-apa saya. Enggak ada urusan. Ya. Bagi saya pekerjaan rezeki dari Allah. Ternyata orang lain di asisten kering, saya malah basah. Basahnya bukan dari Pemda, dari luar. Iya benar. Ya.
Berkah bener ya Bapak. Saya ke luar negeri di asisten 3 dapat honor di luar negeri juga malah. bener. Iya betul. Nah berarti Bapak di Sekda berapa lama itu? Berarti pada saat Pak Musli ya? Ya. Pada saat Tapi Pak Musli. akhirnya ya saya kan akhirnya kan saya enggak nomor 1 kan diusulan kan harus 3 ke gubernur itu. Yang nomor situ tuh calon sekda. Saya ditanya, Pak Murad, Anda nggak bisa jadi sekda karena kondisi tadi. Ya udah Pak, saya nggak diajukan juga nggak apa-apa. Tapi Komisi bilang saya nggak adil kalau nggak diajukan. Jadi nomor 1 siapa nih? Ya udahlah Pak Eman Pak. Pak Sulaiman Muhtar nomor 1, saya nomor 2, Pak Dodi nomor 3. Ya udah selesai. Ya, ajukan ke gubernur. Ya dengan CV-nya ya yang banyak. Apel. Ya saya juga udah nggak mau ngurus lagi. Ke Kabang Kepegawaian udah jangan ngomong-ngomong lagi sekda dengan saya udah selesai. Ya jadi Pak Eman udah salaman, Pak Eman sekda. Tapi tiba-tiba di gubernur nomor berubah. Bapak. Saya jadi nomor 1, Pak Dodi nomor 2, Pak Eman jadi nomor 3. Bisa begitu ya? Nah, Terus kan ramai jadikan, tapi kan itu gubernur ngomong. Ini yang nomor 1 dari warkah-warkah itu kan. Ya lama juga di situ. Akhirnya ya saya diangkat jadi sekda karena nomor 1 dari gubernurnya. Berarti Bapak di Sekda berapa lama tuh? Dari 2003 sampai 2012. 2003 2012. Nah, Bapak kan menjabat 8 tahun lebih. wali kota itu 2013 ya, sampai 2018. Nah, berarti Bapak pas Bapak saat di Sekda ini Bapak memang niat banget mencalonkan diri menjadi wali kota atau memang ada yang ngomporin nih, ayo Pak gitu. Ya, gimana tuh ceritanya? Pertama kan saya dipanggil Pak Musli itu, Murad jangan pensiun ya. Oh, Pak Musli. Kan boleh kalau Sekda bisa 60. Temenin saya sampai selesai. Pak Musli kan selesai 2013. Siapa kalau diperlukan ya sudah saya temenin. Enggak. Tapi 2012 itu usia saya kan 56. Ya. Saya lapor ke Pak Musli, Pak, mohon izin saya mau pensiun aja. Kenapa? Mau terjun ke politik. Oh gitu. Ya. Oke. Ya udah kalau mau terjun ke politik nggak apa-apa, nggak usah pensiun jadi sekda, udah dijejehkeun lah. Kata Pak Musli, baiklah almarhum. Ya almarhum baik. Dijejehkeun kumaha Pak? Ya di mana-mana ge wakil wali kota jadi wali kota, sekda jadi wakil wali kota. Terus? Saya bilang itu yang saya nggak mau. Kenapa Pak? Ya, saya pengen jadi wali kota. Ambisi Bapak. Ya. Oke. Saya bilang saya nggak mau jadi wakil wali kota. Saya ingin jadi wali kota. Enggak tengah waro kamu mah. Mulyono wali kota, kamu wakil wali kota, saya bantu, nggak ada lawan, pasti jadi, nggak capek. Ya sih Pak. Tapi saya nggak mau, saya mau tempur, saya mau jadi wali kota aja. Kalah menang urusan belakang gitu. Tekad ya, Bapak udah tekad banget ya. Kenapa sih Jerman ini? Saya lihat yang jadi wali kota itu yang asli Sukabumi cuma 1, Pak Samsudin. Yang kesini kan dari luar terus Pak, ditunjuk. Makanya saya sekarang mau coba, saya sebagai warga kota, saya juga ingin berbuat untuk kota saya. Jadi sadar nggak karena kekurangan? Saya kan pengajar, SWOT analisis itu semua saya ajarin. Sebelum saya ngomong SWOT analisis lain ya saya SWOT analisis diri saya sendiri. Kemampuan saya, kapasitas saya. Yang jelas saya nggak punya uang, nggak punya partai. Ya. Waktu itu Bapak belum? Ya nggak ada lah. Oh iya benar-benar PNS kan ya? Iya PNS. Iya. Makanya saya bilang ke Pak Musli, ya udah Pak hari itu mah, tapi tong nyalahkan ya, Bapak pasti ngebantu Mulyono. Karena satu paket ya nggak apa-apa Pak pasti. Makanya saya serahin, saya nggak akan ngurus keuangan Pak. Oke. Karena kalau keuangan nanti saya dicurigai, saya nggak akan ngurus kepegawaian. Nanti orang beranggapan saya tidak fair. Iya, berasumsi yang aneh-aneh. Jadi 1 tahun ini, saya tahun 2011 kan, ngomong 1 tahun saya nggak akan ngurus itu Pak. Jadi Bapak mau pensiun aja ceritanya? Ya. Saya masih kan nunggu pensiun 1 tahun. Oh oke. Saya izin, biasanya saya kerja jam 7, jam 8 masih di kantor. Saya jam 4 pulang, saya mau mulai kampanye. Gitu aja. Itu Bapak izin sama Pak Musli waktu itu ya. Terus? Nah itu, ya akhirnya saya izin, ya udah silahkan lah. Gitu ya, itu hak kamu lah gitu, di luar jam kerja. Jadi keuangan saya akan ngurus Pak, tim anggaran.
Nah, jadi ada satu juga yang saya tandain gitu. Begitu saya mundur dari tim anggaran, ya suatu saat kan nyusun anggaran. Ya dari keuangan lapor ke saya, Pak kan harus di Parapsekda. Ini keuangan kita duit banyak, berlebih. Oh bagus, saya bilang. Coba lihat ringkasannya, lihat. Saya baca 5 menit apa 10 menit, saya bilang, benar ini berlebih uangnya? Ya Pak, masih ada ini. Yang benar? Iya. Minus, saya bilang ini 60 miliar minimal. Oh, Bapak bisa ngomong 60 miliar? Saya nggak usah panjang-panjang mau baca begini. Ini saya bilang minus. Enggak Pak, berlebih. Balik kamu. Baca ulang. Datang lagi. Pak, udah cina nggak ada yang salah. Ya udah terserah. Kumpulin Bapeda. Kepala Bapedanya Pak Hanapi. Pak Hanapi. Ya. Dengan kan dia tim anggaran. Saya ngomong dengan semua tim anggaran. Saya tanya satu-satu, Pak Hanapi, Iskandar, Tejo. Hanapi Zain ya. Ya. Ini kan, iya Pak, banyak uang ini. Saya ngomong saya ini minus nih anggaran. Tapi terserah kamu, saya nggak akan komen karena saya udah ngomong nggak akan ikut anggaran. Ya udah selesai. Ya udah. Saya nggak marah dulu, saya mau lapor Pak Wali. Akhirnya saya datang ke Wali Kota bawa anggaran. Pak, ini anggaran sudah selesai, tapi saya tidak ikut nyusun. Kata anak-anak ini sudah positif, banyak uangnya yang lebih malah. Saya bilang ini negatif Pak. Negatifnya apa Sekda? Pendapat saya pribadi ini negatif. Kata tim anggaran ini positif. Saya belum parap nih Pak. Ya udah simpen dulu. Besoknya saya dipanggil, Pak Sekda, ini saya sudah tanya, memang kata tim anggaran udah positif. Artinya saya yang salah perhitungan. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya parap, tapi saya lapor ke Bapak supaya tahu. Kalau menurut saya itu negatif. Kita lihat nanti Januari. Oke. Dan akhirnya? Saya parap. Dan akhirnya Januari terbukti 61 miliar negatif. Yang Bapak sampaikan tadi. Gimana itu shock? 61 miliar itu bagi kota Sukomi besar. Iya, iyalah. Itu tahun 2012. Kaget orang gonjang. Akhirnya saya dipanggil kumpulin. Ya. Akhirnya saya dipanggil di rumah dinas, semua tim anggaran dikumpulin. Pak Murad, wayahna turun gunung beresin lagi nih anggaran. Saya bilang negatif 61 miliar Pak. Nggak ada cara lain. Caranya apa? Dikurut semua dinas termasuk DPRD saya bilang. Kalau ingin selamat, kalau enggak kacau lagi nih keuangan. Ya terserah Pak Sekda lah. Ini saya kumpulin semua, saya kurangin 61 miliar. Jadi balance. Beres sama Bapak. Bapak turun gunung lagi beresin itu semua. Di tahun 2012. Dan 2013 Bapak berkampanye dong. Ya kampanye 2012 saya selesai Bapak menyelesaikan 2012 itu 2012 Mei saya akan pensiun Juni 1 Juni saya pensiun. Oke. Langsung Bapak terjun ke politik. Oke. Berarti terpilih waktu itu siapa aja sih Pak kandidatnya? Bapak? Saya, Pak Mulyono, Pak Andri, sama Pak Uci. 4 ya? 4. Oke, dan Bapak terpilih. Saya terpilih. Di 2013 menjadi wali kota Sukabumi. Satu periode berarti ya Pak ya? Satu periode. Wakilnya Bapak siapa waktu itu? Fahmi. Oh Pahmi. Oh ya Pak Fahmi ya. Hai Pak Fahmi. Jadi satu periode. Nah 2018 dong ya? Selesai. Bapak berkampanye lagi menjadi. Saya diminta jadi wali kota lagi, saya nggak mau. Oke. Kenapa alasannya nggak mau Bapak? Bosen saya bilang. Bapak mah. Nah, apa jadi bosen? 43 tahun di Pemda. Ngurusin birokrat, ngurusin warga masyarakat kota Sukabumi. Jangan bosen-bosen Bapak. Saya dipanggil Pak SBY kan sampai ya saya bilang saya udah usia Pak enggak ini. Sama Pak Sarip Hasan. Ini Pak Sarip Hasan usianya berapa? Anda baru kita mau mundur. Ini surveinya 70%. Murad maju nggak ada lawan. Ya Pak. Kalau keluarga nggak ngizinin, saya datang ke Sukabumi. Pak SBY sampai ngomong begitu. Sampai segitunya ya, saking yakinnya dengan kinerja Bapak. Pak Sarip itu kan ngomong, Pak Ketum izin,
Murad ini saya dengar nggak pernah main proyek, mungkin nggak punya uang untuk kampanye. Bayar sama Pak Sadip kasih duitnya. Sampai segitunya ya. Saya kasih waktu 3 bulan. Oke. Dari setelah wali kota ya? Itu saya masih wali kota. masih Sudah mau nyalon. Saya kasih waktu 3 mau bulan. habis itu. Nanti jawaban yang jelas. Langsung. Setelah 3 bulan saya datang lagi ke Pak Sarip Hasan. Saya nggak mau jadi wali kota lagi. Terus mau kamu apa? Saya mau ke DPR aja. Mau nyalon DPR. Yeah. Bosan di sini. Apa? Bosan. Ya udah kalimatnya itu aja, bosan. Kalau ngomong ke Pak SBY yang lain-lain saya bingung gitu kan. Kalau kamu ngomongnya udah bosan ya udah. Ya Pak, kalau bosan saya udah jenuh gitu. Ya jenuh, nanti nggak baik saya kerjanya. Iya benar. Ya udah. Saya lapor ke Pak SBY, bosan ya, jenuh ya. Sama. Clue-nya itu, bosan dan jenuh. Ya akhirnya ya saya kan ngomong ke ya kalau saya nggak diizinkan di DPR saya berhenti aja Pak, nanti saya nggak ikuti partai lagi. Wah udah kamu pokoknya kalimatnya bosan. Oke. Akhirnya Pak SBY juga ke Sukabumi, ada pernah ke Sukabumi lagi, saya udah masih wali kota. Ya dipanggil. Jadi Murad gimana? Ya Pak, saya jadi jenuh ya. Ya udahlah. Oh gitu. Jadi jenuh ya gitu. Ya. Clue-nya itu terus. Ya saya bilang saya kan 43 tahun Pak. Ya udahlah. Tapi gimana nih wali kota? Ya wali kota paling wakil Pak. Ya wakil wali kota yang sekarang jadi wali kota. Kita dari Demokrat nyari wakilnya. Siapa? Ada calonnya Andri Hamami itu. Ya udah. Kalau bisa jadi wali kota, wakil wali kota masuk, saya kasih nomor 1 di DPR RI. Ya ternyata kan jadi itu Pak Midian Andri. Iya. Jadi Pak Andri itu pas naik itu Demokrat ya? Ya. Oke. Ya saya nomor 1 DPR dan alhamdulillah. Dari 2018 berarti ya? 2019. 2019 ya benar. 2019 sampai 2024. Kemarin dong ya Pak. Ya. Makanya Bapak kemarin ada surat Bapak pengunduran diri, penandatanganan pengunduran diri itu ya, pada saat mencalonkan ya. Oh gitu. Jadi luar biasa ya Pak prosesnya. Ya, dari masa kecil Bapak sampai perjuangan Bapak berarti Bapak orang luar biasa. Maksudnya dengan kalimat jenuhnya Bapak ini sebenarnya salah besar. Orang kita membutuhkan figur Bapak loh untuk Sukabumi gitu. Oke, Bapak di DPR RI sendiri Komisi 2 kan Bapak. Apa sih yang sudah Bapak berikan untuk warga Sukabumi? Ya saya kira banyak lah. Ya. Pertama ya supaya tahu dulu Komisi 2 tuh kalimatnya di DPR itu komisi yang paling ditakuti anggota DPR. Komisi yang paling ditakuti anggota DPR. Sesama DPR gitu. Artinya ditakutinya orang takut kalau dimasukin ke Komisi 2. Oh gitu, rawan apa gimana ini Pak? Karena itu komisinya komisi air mata katanya. Tapi saya pilih Komisi 2. Komisi air mata tuh maksudnya gimana Pak? Tolong diperjelas Pak biar jadi edukasi buat kita. Oh nggak ada duitnya. Kerjaannya banyak, mitra kerjanya ada 16, kerjaannya banyak, tapi nggak ada proyek, nggak ada apa-apa. Di Komisi 2 itu. Orang pada nggak mau di Komisi 2. Jadi kadang-kadang orang hukuman Komisi 2. Saya malah minta. Bapak malah minta. Jadi Bapak tuh kalau saya lihat karakter Bapak tuh sukanya tantangan ya. Dari awal saya tadi ngobrol sama Bapak tuh kayaknya Bapak selalu mencari tantangan, petualangan. Bapak berjiwa petualang berarti Bapak. Tapi Bapak bisa melakukan itu gitu loh. Nah, sama Pak Dede Yusuf saya kan diminta jangan di Komisi 2, nanti saya bantu kata saya. Saya nggak mau. Kekeh Bapak pengen Komisi 2. Ketika saya dikasih surat mau di komisi mana, saya tulis saya Komisi 2. Dengan yakinnya Bapak. Yakin. Kayaknya Pak Dede Yusuf tanya, Pak Muhammad kenapa sih ngotot Komisi 2? Biar saya nggak capek, kalau di Komisi 2 saya udah nggak bisa baca lagi. Oke. Kan saya mendengar Pak informasi bahwa setelah Bapak menjabat di DPR RI itu kan banyak sekali program-program yang berjalan seperti double track, tol, itu kan mungkin diantaranya bagian dari penyambung lidahnya adalah Bapak sebagai undang-undang ASN, jadi ada P3K tadinya para honorer ini 2,5 juta orang mau diberhentiin. Ya. Saya ngotot marah-marah lah, walaupun marah saya marah di sana supaya mereka nggak diberhentiin.
akhirnya ada solusi yang namanya P3K itu sekarang. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau P3K tuh sama nggak sih Pak statusnya dengan yang dulu honorer, sama nggak? Cuma beda nama doang apa gimana sih? Ya lebih kuat lah kedudukannya, tapi bukan PNS. Ya anggap dia setengah PNS lah begitu. Setengah. Karena P3K ini kalau dia kompeten boleh punya jabatan boleh. Legalnya setengah berarti ya masih ini. Ya lebih dari setengah lah. Lebih dari setengah, oke. Karena dia juga bisa punya jabatan. Di pusat juga ada P3K jadi eselon 1 juga ada. Oke. Ya, jadi boleh. P3K eselon 1 ada? Ada. Ya, gitu? Jadi betul-betul profesional. Gitu. Oke. Yang betul-betul beda dengan honorer ya gitu ya. Ya. Oke. Kalau honorer kan nggak boleh. Oke. Honornya juga hampir sama dengan PNS, cuman nggak punya hak pensiun itu aja. Oke, Bapak. Sebenarnya kalau saya pribadi sih Pak, selalu seru ya pada saat bicara dengan narasumber yang membuat saya wawasan saya secara pribadi bertambah. Karena tujuan podcast kita ini kan mengedukasi masyarakat di luar sana Pak, lewat podcast ini gitu. Nah, apa sih Pak pesan khusus dari seorang Bapak yang mana Bapak adalah seorang birokrat untuk para pekerja P3K tadi Pak, honorer, P3K apalah istilah yang lain-lainnya itu di PNS ini, apa yang Bapak ingin berikan pesan khusus untuk mereka? Istilahnya sampai Bapak bisa menjadi seperti ini pun Bapak kan tidak ujuk-ujuk gitu, semua dari nol. Apa sih Pak? Silakan Bapak. Pertama bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua jangan berhenti untuk berinovasi dan belajar untuk diri terus sendiri, dan yakin ya bahwa kalau kita profesional tetap akan dibutuhkan oleh orang-orang, apakah itu atasan atau orang politis. Kalau profesional kita di polisi pun ya akhirnya akan dibutuhkan oleh orang-orang untuk negara ini. Ya. Dan ya yang lebih nyaman jangan coba-coba korupsi lah. Nah itu. Jauhkan dari korupsi ya Pak ya. Jangan coba-coba ya Pak, walaupun sekecil apapun itu ya. Jadi kita nikmat, betul, merasa nyaman. Ya. Saya digonjang-ganjing disebut saya korupsi ya silakan aja buktikan. Karena Bapak orang lurus dari awal. Coba gitu kan. Nggak ada lah orang yang suci, jujur yang benar, suci ya. Tapi kita berupaya ke sana. Siap. Ya. Jadi nikmati, belajar jangan berhenti, ya berupayalah jadi orang baik, tidak korupsi dan lain sebagainya. Tunjukkan loyalitas yang baik. Kinerja. Urusan rezeki Allah sudah atur. Betul. Ngatur. Betul. Di Komisi 2 saya nikmat sekali lah. Bahkan terakhir kan Komisi 2 mendapat rekor muri. Yang belum pernah terjadi selama DPR RI ada. Dan pada saat Bapak menjabat di sana itu terjadi. Luar biasa. Luar biasa Bapak. Bapak terima kasih banyak. Tim sudah durasi. Sebenarnya masih panjang bro. Panjang bikin saya ngobrolnya. Karena ada ini bikin kita pras gitu kan. Bapak terima kasih banyak telah hadir di podcast The Portal yang sudah memberikan banyak pengalaman Bapak. Mungkin ini menjadi bagian dari pembelajaran untuk orang-orang yang statusnya PNS atau P3K. Jadi belajar dari pembicaraan hari ini, narasumber Bapak hari ini. Tunggu kami selanjutnya di episode lainnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Portal.